Saya belum menemukan kata lubang hati saya itu sebelum anak saya mengatakannya. Jadi malam ini saya agak menemukan alasan yang agak rasional untuk mencoba memulai bangga terhadap anak saya. Tapi ini masih ujian pertama, jadi masih belum memenuhi syarat untuk dibanggakan. Tapi sudah ada gejala-gejala yang ya lumayan. Jadi kalau engkau mencintai seseorang, bahkan engkau dibunuh oleh orang itu, kalau engkau Ingsun memuji agak sebelah kiri saya supaya ruangnya lebih seimbang. Ya namanya Sabrang Mawa Damar Panuluh. Wis jelas nggak usah demo, wong obornya ada di sini. Kita sambut Mas Noe, tepuk tangan. Cek. Ini harus dipertanyakan nih moderatornya. Tadinya memperkenalkan nama saya Sabrang Mawa Damar Panuluh, tapi manggilnya Noe. Sekongen itu dari mana itu? Nama saya Sabrang Mawa Damar Panuluh. Entah bagaimana ayah saya dapat nama itu. Yang pasti saya merasakan kesusahannya. Ya sedikit contoh, kalau kayak saya kenalan, namanya siapa? Sabrang. Di Indonesia aja aneh nama Sabrang itu. Siapa? Sabrang. Siapa? Karepmu. Jadi kemudian itu di Indonesia aja susah, apalagi di luar negeri. Sabrang. Wes angel ngomongnya radong sisan. Jadi akhirnya saya membuat nama samaran yang jauh lebih indah. Kira artinya jangan Noe, gampang. Gampang apa sih? Gampang yang ngomong, gitu aja lah istilahnya. Sudah cukup untuk nama ya. Itu yang harus saya tanggung seumur hidup. Alhamdulillah. Oke, ini kebetulan perjalanan ke Belanda saya diberi kesempatan ikut menemani ayahanda Cak Nun. 1 minggu pertama Mas Ian yang menemani, kemudian Mas Ian pulang, saya yang berangkat ke sana. Terus terang ketika berangkat saya nggak tahu apa-apa. Iki aku mau ngopo? Ini saya di sana mau gimana? Ini yang saya hadapi siapa? Basa Londo nggak tahu sama sekali. Yang ngerti ini menir, bebas ke film. Terus habis itu saya berangkat ke sana, mendarat pagi-pagi subuh, langsung dijemput sama Pak Art itu dengan salah satu teman Mas Heri, orang Indonesia yang ada di sana, langsung dibawa ke University of London. Itu ada di daerah Leeuwarden ya, di Leeuwarden. Yang ini yang namanya bapak sayang sama anak tuh nyuruh orang jemput anaknya dari bandara langsung dimasukkan ke universitas, suruh diskusi. Ya nanti soal makan tidur nantilah, gampang lah. Tapi itu namanya melatih, itu namanya. Yuk, saya meninggikan ayah loh. Tapi sampai sana kita langsung duduk. Ada kesempatan ngobrol dengan beberapa secara etnis cukup beragam. Ada yang dari Maroko, ada juga ya, dari Jordan ada, dari Indonesia, ada dari orang Belanda sendiri, ada orang Inggrisnya. Terus kita ngobrol di situ, diskusi melingkar, kursi melingkar tentang agama, apa yang terjadi sih, kenapa sih kok perbedaan agama dan segala macam. Terus saya di sini ada cerita menarik ini, karena di situ ada salah satu orang Indonesia yang menjadi guru judo di sana. Itu sudah 13 tahun atau 11 tahun sudah di Belanda, dan dia mendapatkan dia menurut pengamatan dia, orang Belanda tuh banyak yang tidak percaya sama Tuhan, tapi percaya sama Tuhan nih.
Jadi kalau disembuhkan pakai kekuatan apa gitu sudah mulai percaya, tumbuh kepercayaan tentang itu. Percaya bahwa ada ruh di sini, ada ruh di sana. Dia sekarang punya pekerjaan sambilan selain guru judo juga juru klenik. Apa itu belum ada di sana dukun. Jadi dia cukup luar biasa di situ. Jadi ini saya melihat kembali ke animisme ini. Tidak percaya Tuhan, kembali ke animisme. Kipi atau wong-wong ini kata-katanya orang pinter. Kita kan kalau mau melihat ke belakang, dulu awal-awal Tuhannya sangat banyak. Ya kan sistemnya Tuhannya amat banyak. Terus itulah disedikitkan ya jadi 3 lah. Terus setelah itu Nabi Muhammad datang ya 1. Terus setelah itu kemajuannya bias jadi setengah. Jadi 1/4. Kan juga enggak ada. Itu apa namanya? Itu pemahaman kita tentang perkembangan agama yang seperti itu. Tapi ketika melihat di Belanda, animisme ini. Oke, tapi minimal orang-orang sudah mulai menghargai sesuatu yang gaib. Tidak lagi hanya percaya pada sains dan perlu pembuktian ini itu, tapi mulai membuka diri untuk hal-hal yang tidak mereka ketahui. Minimal ada itu, dan ini adalah pintu yang sangat baik untuk saling berkenalan, untuk saling mengetahui, untuk saling bersambungan. Itu kesan pertama saya ke sana. Terus kemudian beberapa hari berikutnya saya di casting, dalam kurung mengcasting diri sendiri. Saya berlaku sebagai sensorik. Saya melihat, mengamati apa yang terjadi, menganalisa, mencoba mencatat, mencoba mendiskusikan apa ini. Saya karena juga dibutuhkan sudut pandang dari orang ketiga. Jadi ada yang Kiai Kanjeng pelakunya, Cak Nun sebagai aktor utamanya. Aktor sih. Ya, belum pernah ada yang memanggil aktor atau budayawan sejauh ini. Jadi saya panggil aktor utamanya. Terus saya pengen lihat dari luar aja. Di sana Kiai Kanjeng berpentas pada pertunjukan yang dikatakan pertunjukan. Jadi pertunjukan musik tersebut pada komunitas yang sangat berbeda-beda. Komunitas agama. Ada yang nonton keluarga, anak kecil. Terus ibu-ibu ikut ketawa. Ada orang kulit hitam yang nggak tahu bahasa Jawa sama sekali, tapi minta lagunya Sewu Kutho. Serius itu ada rekamannya. Itu kita juga luar biasa. Ini suaranya berat seperti itu, nyanyinya Sewu Kutho. Sak jogete itu kayak Inul Sewu Kutho Inul. Didi Kempot nggih. Sak jogete ini persis banget karo Didi Kempot. Kita ya luar biasa ini dan hebat-hebat. Dan Kiai Kanjeng di sana menyanyikan lagu dari lagu Belanda sampai lagu Sewu Kutho tersebut. Tapi dari semua pertunjukan itu terjadi koneksi yang sangat jelas, terjadi kemesraan yang sangat jelas. Terus saya harus mencari persamaannya. Ini di sini apa sih sebenarnya? Kok terjadi yang dapat kesenangan orang lain, manusia kita jadi terusik. Diri kita merasa terusik. Kudunya aku kayak sing ngono kayak. Itu kudunya aku sing pacaran karo Luna Maya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kalau enggak. Jadi maksudnya cuma infotainment ngono Pak. Dengan komunitas dewasa. Jadi seperti itu. Saya mencari sebenarnya manusianya itu di mana sih? Kenapa kita selalu punya alasan untuk iri, selalu punya alasan untuk ribut dengan orang lain, selalu punya alasan untuk mencari perbedaan dan segala macamnya. Padahal kayak Kanjeng di situ mau sama orang kaya, mau sama diplomat, mau sama anak kecil itu juga nyambung-nyambung dan tertawanya sama-sama tertawa lepas juga. Dan Pak Nevi tetap cuek-cuek juga seperti di situ tadi, nggak ada bedanya juga. Tapi ternyata justru itu yang menjadi kekuatan utamanya, menjadi manusianya. Dan saya ingat selama ini saya lupa manusia saya ada di mana. Saya mendefinisikan saya sebagai manusia itu pada apa? Apakah pengetahuan intelektual itu mendefinisikan saya sebagai manusia? Enggak juga sepertinya. Apakah agama saya mendefinisikan saya sebagai manusia? Enggak juga ternyata. Terus kemudian saya terinspirasi untuk bikin lagu. Tepuk tangan yang ini. Karena nggak gampang nih punya inspirasi. Ya saya cuman semoga Cak Nun bangga dengan saya. Ojo anggap promo ya, ini cerita ya bocoran lah. Ini Leta sedang mengerjakan album ketiga kebetulan.
Terus momennya juga tepat, jadi saya bikin lagunya judulnya Lubang di Hati. Kita selalu percaya kalau cinta itu di hati, sehingga kita mendefinisikan cinta, mengagungkan cinta. Yobo. Teori saya begini, semua orang lahir dengan lubang di hatinya. Semua orang lahir di dunia dengan lubang di hatinya. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan cinta. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan kekuasaan. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan kekayaan. Jadi isinya hidup itu pengennya cuma mengisi lubang itu. Tapi dengan Kanjeng saya belajar, sepertinya tidak perlu menutupi lubang itu. Sepertinya kalau kita paham, kita sama-sama punya lubang, dan kita sadari bahwa itu bukanlah kekurangan, ternyata lubang itu bukan masalah. Yang kita perlukan adalah kita sama-sama berteman dengan orang-orang yang sama-sama punya lubang. Lubang di hati itu tadi. Yus, cinta ya iya, kekayaan monggo, kekuasaan yus, ternyata tidak ada yang bisa satupun menutupi lubang itu. Ternyata kita cuma butuh teman yang sama-sama punya lubang di hati. Apa nih? Lagunya Neo apa sih? Apa? Judulnya apa? Mas. Itu iki. Apa sing biasa? Sebelum Cahaya. Dengar lewat gitu. Iya. Dia komentar. Aduh, gua paling demen nih lagunya itu nih. Kenapa? Sangat filosofi sekali. Udah gitu dia sendiri lagi yang ciptain. Nah, ini bocoran. Mas Yazid ya kan? Kesian itu tangan untuk Mas Yazid ini ya. Ini bisa dia ini. Oke. Saya ingin kadang-kadang kita merasakan bahwa ternyata kelembutan filosofi yang seperti ini jarang dimiliki oleh kita semuanya lah. Kita sering pragmatis aja lah. Saya sekolah hukum, Mas Yazid hukum gitu, pragmatis. Ada duitnya nggak? Ada kasus, ada duitnya nggak? Kadang-kadang sudah nggak berpikir lagi tentang apa yang bisa kita berikan untuk menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita pun sudah tidak mau lagi menyingkirkan duri di pinggir jalan, karena sudah tidak ada lagi kepentingan buat kita. Sekarang kalau kita naik motor itu naik jalan-jalan lubang jalan, kita lihat ada yang jeblok tiba-tiba jatuh depan mata kita, itu pun kita juga nggak berhenti terus nolong, nggak ada kepentingannya, lewat aja. Jadi ada sesuatu yang hilang, yang ternyata ketika kehilangan itu menghampiri masing-masing kita, saya akhirnya menyimpulkan yang terjadi adalah kegelapan. Wis gak perlu dulu dewe. Coba kalau tiba-tiba yang jatuh itu saudara kita, terus kita lewat karena ketutup helm dan lain sebagainya, atau yang gara-gara duri nggak kita singkirkan, yang kena adalah sedulur kita. Artinya itu bisa diri kita sendiri juga, dan ini bisa menjadi, kalau ini menjadi sikap massal, sikap kolektif, akan menjadi kegelapan sosial. Dan kita lagi-lagi perlu Damar Panuluh. Tapi itu baru anaknya. Nah, kita tanyakan lagi langsung kepada bapaknya, kenapa namanya Sabrang Mawa Damar Panuluh? Tepuk tangan. Yang kayaknya turun, bos. Kayaknya sing kuning apa audio video, tapi jadi modeling ini. Sangat lama tidak berjumpa dan saya sangat kangen bersama Anda semua. Dan tidak berjumpanya kita itu sebenarnya disebabkan oleh hal-hal yang sangat menyedihkan mengenai Indonesia. Tapi setelah saya alami sekian lama, saya bersyukur atas semua kesedihan itu. Bahkan saya berterima kasih kepada Allah, terima kasih kepada semua bangsa Indonesia yang telah memberi saya kesedihan-kesedihan itu. Karena meskipun nanti beberapa bulan lagi kita akan mengalami apa yang para ekonom menyebut depresi ekonomi, jadi lebih daripada resesi ekonomi. Tolong di rekap lagi oleh para teman-teman yang mengenai masalah ini. Itu semua adalah hal yang dalam
cara berpikir melingkar yang saya pakai akan sampai kepada rasa syukur juga. Jadi saya diuji untuk mencintai tanpa reserve. Saya mencintai seseorang dan mencintai sebuah masyarakat atau mencintai siapapun tanpa syarat. Bahkan hal-hal yang sampai kepada cinta yang tidak transisional, cinta yang absolut. Jadi saya mencintai Indonesia dengan terapan-terapan, kalaupun Indonesia membunuh saya, maka saya akan pahami pembunuhan itu dengan cinta saya. Kalaupun saya difitnah, kalaupun saya dicerca, kalaupun saya ditindas, dianiaya, itu semua saya pahami dengan cinta saya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi semakin seseorang mencerca saya, semakin cinta saya menggebu-gebu kepadanya. Ketika kami berangkat ke Belanda, saya sangat siap untuk berjumpa dengan Wilders. Dan ingin saya tunjukkan cinta saya kepada dia, betapa saya paham kenapa ada Wilders, kenapa dia bersikap seperti itu kepada Islam dan seterusnya. Saya akan tunjukkan kepada dia bahwa saya sangat memahami dia, sangat bersimpati kepada dia, dan saya akan menemani dia di dalam proses hidupnya. Tapi dia tidak siap untuk ketemu karena dia hanya siap ketemu dengan orang yang marah saja. Kalau dia berjumpa dengan orang Islam yang marah dan membantah dia, dia sangat siap. Tapi karena saya menghadapi dia justru tidak dengan kemarahan tetapi dengan pemahaman, maka dia menjadi sangat kecil di dalam lubang hati saya. Saya belum menemukan kata lubang hati saya itu sebelum anak saya mengatakannya. Jadi malam ini saya agak menemukan alasan yang agak rasional untuk mencoba memulai bangga terhadap anak saya. Tapi ini masih ujian pertama, jadi masih belum memenuhi syarat untuk dibanggakan. Tapi sudah ada gejala-gejala yang ya lumayan. Jadi kalau engkau mencintai seseorang, bahkan engkau dibunuh oleh orang itu, kalau engkau menjadi cinta, maka dia hanyalah setitik debu di dalam lubang cintamu, kan gitu, kira-kira. Jadi saya siap dengan itu semua, sehingga ketika saya pulang dan saya tidak menemukan sedikit pun gejala bahwa Indonesia akan berubah dari bandelnya, dari kacaunya, dari gelapnya ini. Mungkin beberapa hari saya sangat frustrasi, tetapi akhirnya saya menemukan, oh, saya sudah menyiapkan 1000 kali lipat cinta saya kepada Indonesia. Dengan keadaan apapun saja, dengan perlakuan yang seperti apapun kepada saya. Dan cinta saya harus diambil dari seluruh cinta para nabi, yang setiap nabi itu secara spesialistik oleh Allah ditaruh di suatu konteks yang berbeda-beda satu sama lain. Dan kalau Anda mengacu setiap pengalaman Anda kepada pengalaman para nabi, maka Anda akan menjadi mudah, karena kalau Anda mengalami A, Anda tinggal noleh ke Nabi Yunus. Kalau Anda mengalami B, Anda tinggal noleh ke Nabi Ibrahim, maka akan Anda temukan apa yang dikatakan anakku tadi, bahwa bukan mengisi lubang itu yang kita perlukan. Dia juga pasti kagum sama bapaknya, kok sudah paham sama filosofinya. Oke, kira-kira seperti itu teman sekalian. Jadi ending dari apa yang saya akan bicarakan adalah optimisme kepada Indonesia di tengah kegelapan yang luar biasa.